Halo guys, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Putra Arafi dari Teknik Mesin. Nama saya Abdul Latif Ahmadi dari Teknik Mesin. Nama saya Absyar Rashid dari Teknik Mesin. Saya Talita dari Teknik Lingkungan. Saya Udiana Rusida Utami dari Teknik Lingkungan. Aku Aplita dari Teknik Seni Budaya Prodi Lingkungan. Aku ada sama Dara dari Prodi Budaya bersama tim wawancara. Aku pembelajaran daring ini sangat kurang efektif ya, karena banyak mahasiswanya kadang bulan malah nggak jawab, ternyata tiba-tiba maaf bu saya izin liburan terus dari mana bla 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 gitu ya. Terus yang kedua ini kenapa sih dari kendala jaringan, karena di setiap menyampaikan kan pasti jaringannya susah, ini lemah, terus susah jaringan itu aja sih, sama kurang efektif. Kalau menurut kakak ada kendala sebenarnya sama aja sih kak. Kalau menurut saya yang paling penting itu kendala jaringan, soalnya beda wilayah kan beda juga kondisi jaringannya. Dan yang kemarin itu waktu kita jaringan di rumah, itu di rumah aku itu ada petir, jadi secara otomatis aku keluar di Zoom, jadi kita ketinggalan materinya. Jadi kalau kebutuhan materi untuk materi kita kayak ya kadang dosennya tiba-tiba mic-nya mati, jadi kayak nyampe mana sih materinya gitu, tiba-tiba kayak ditanyain nah kita nggak dengar materinya gara-gara ada jaringan. Solusi menurut aku sih mungkin sebenarnya disiplin, jangan ngadain daring. Kalau emang masih bisa pembelajaran secara daring nih, ya udah secara di rumah aja, jangan sama-sama dosen. Ini kalau mendesak itu nggak apa-apa, karena ya itu tadi pembelajaran karena efektif dan materi itu kayak susah masuk seperti itu sih. Makasih ya percakapannya agak. Tapi kata-kata ini kan menjadi kelompok satu. Tapi sebelumnya sama Perkenalkan, saya ini Irvina dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Teknologi. Saya Alexia dari Prodi Akuntansi. Mas, apa yang dirasakan selama ini dengan seringnya pembelajaran dilakukan secara daring? Kalau dari aku sendiri ya, karena kan FKIP dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kalau matematika itu misalkan daring itu tuh sangat sulit, karena kan apa ya yang dijelaskan itu. Nah, jadi kalau dijelaskan melalui daring itu sangat sulit sekali untuk dipahami. Jadi harus pakai papan tulis, harus ditulis secara langsung. Iya. Kenapa ada kan nggak berarti kalau di mana kalau itu paham. Ini harus Ya itu dulu. Ya sama sih yang dirasakan saya rasakan, terutama itu juga kadang tuh kayak materi tuh nggak masuk gitu loh ke pikiran kita, kalau kan terbagi gitu fokusnya tuh kadang. Kalau pembelajaran daring itu ngantuk, terus kayak males gitu, apa sih yang didengerin gitu kadang tuh. Mungkin ada saran dari kakak saya. Jadi kalau kakak saya kalau saran dari aku sih mungkin ya, kalau misalkan dari matkul ada yang perlu praktek itu lebih baik diluringkan saja. Ya kayak kalau misal bisa dijelaskan secara luring aja, harusnya tuh secara kayak gak perlu praktek angka-angka gitu loh, gak kebanyakan angka, hanya kan kalau aku di FKIP itu menjelaskan pendidikan. Nah, ilmu pendidikan itu boleh didaringkan saja. Kalau misalkan tentang pembelajaran yang lebih ke matematikanya itu, saran saya kalau misalkan daring itu lebih baik diluringkan saja prakteknya. Ini baru kita mengucapkan maaf kalau sudah pindah soalnya. Baik, perkenalkan Mas, nama saya Absyar Rashid dari Prodi Teknik Mesin.
Di sini saya melakukan wawancara tentang bagaimana kualitas pembelajaran daring di Pertanyaan yang pertama, apa yang dirasakan selama ini setelah seringnya pembelajaran? Kalau jujur ya Mas, kalau saya itu kalau daring itu kadang saya bisa paham, kadang juga nggak bisa paham. Tergantung dosen itu memaparkan materinya kepada saya. Jadi kan setiap dosen itu memiliki metode yang berbeda-beda. Ada dosennya itu zoomnya itu cepat, ada yang lama, gitu Mas. Jadi kalau zoom itu sebenarnya bisa efektif, tapi juga nggak bisa efektif Mas. Nggak bisa efektif itu karena ada celah di mana mahasiswa atau mahasiswi itu bisa tidur Mas pada saat zoom. Jadi nanti kameranya mati, kita tidur. Nah, kalau zoom itu bisa dikatakan efektif ketika mahasiswa-mahasiswinya itu ada niatan untuk belajar Mas. Jadi dia itu sudah siapkan buku, pulpen, dan mengamati materi yang disampaikan Mas. Jadi bisa paham, bisa nggak paham juga Mas. Jadi tentang dari mahasiswa sendiri ya. Iya, ada beberapa dari dosennya lama, bisa buat coding juga kan bisa. Oke, pertanyaan yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi selama pembelajaran? Kalau daring itu yang saya alami itu ketika internet, jadi kalau daring bahkan yang kita punya, kalau seandainya kita nggak punya internet itu sudah daring juga, kita nggak bisa zoom, kita nggak bisa absen yang ada di SMS kayak gitu. Jadi kendalanya di situ kan. Jadi nanti kalau misal kita nggak bisa zoom, nggak absen SMS, nanti kira dosen itu kita ini tidur, padahal kita ini nggak ada internet. Gitu. Untuk yang ketiga ini ada saran nggak dari masnya bagaimana pembelajaran ini bisa Jadi pembelajaran efektif itu bisa dari kedua belah pihak, dari dosennya, dari mahasiswa atau mahasiswinya Mas. Jadi dosennya itu harus memiliki metode di mana ini bisa mempermudah mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan daring Mas. Juga dengan mahasiswanya juga Mas. Mereka juga harus menyiapkan internet juga, waktu sama dengan niatan dia untuk mempelajari materi yang disampaikan oleh dosen Mas. mungkin Saya Dimas Irfan Mulyana Karudin, saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, angkatan 25. itu saja mungkin Mas, terima kasih ya sudah Permisi Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Raihan dari Teknik Mesin dan juga rekan saya Saya dari Teknik Mesin juga. Di sini saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai kualitas pembelajaran daring di Universitas Jember. Soalnya kan di UNED sendiri kan akhir-akhir ini sering menghadapi pembelajaran daring, baik itu acara KNHE, terus UTBK dan lain-lainnya. Nah, buat pertanyaan yang pertama, apa yang dirasakan selama ini dengan seringnya pembelajaran dilakukan secara daring? Dari Mbaknya dulu, sebenarnya namanya siapa? Kalau dirasa saya waktu daring itu kurang efektif ya, karena ada rasa mager, ada kadang kalau daring kan tinggal zoom jadi santai, jadi kurang fokus pada pembelajaran. Kalau Mbaknya? Saya sendiri dari PGSD, Fakultas Elektrik SAI Indonesia itu tidak jauh beda. Dan saya juga kurang efektif. Yang pertama saya dari pengalaman saja, mager itu pasti. Dua, bisa kalau ada kan terkenanya dengan jam subuh. Nah, itu bisa sering telat bisa. Ketiga, juga kurang fokus, kan bisa ada yang mau nyambi makan, nyambi ini, nyambi itu kurang efektif juga. Oke, untuk pertanyaan kedua mengenai kendala apa saja sih yang kalian alami selama pembelajaran daring tadi? Dari saya yang tadi ya kurang fokusnya pembelajaran, jadi kurang masuk gitu loh tentang tugas-tugas, sulit dimengerti. Terus juga biasanya juga kendala internet ya, soalnya kan di beda-beda kabupaten itu kan pasti lagi pada balik kampung gitu. Terus juga mungkin kalau dari pengalaman pribadi saya lupa absen presensi gitu. Kalau Mbaknya? Nah, kalau dari saya sendiri
itu sama, materi juga kurang masuk, apalagi kalau pengalaman saya itu saya bisanya belajar kalau offline, bisa kalau online tapi kurang fokus sama kurang masuk aja materinya. Terus kalau misal ada mata kuliah yang susah itu sulit untuk berkoordinasi dengan teman-teman, kita kan hanya bisa lewat by WA, by chat. Kalau mau menjelaskan itu juga lewat chat aja. Nah itu menurut saya itu juga kurang efektif dan sulit untuk masuk ke pemahaman masing-masing. Terus yang kedua, kendala internet. Banyak sekali mahasiswa itu yang ada alasannya terkait kendala internet yang di daerah berbeda, ada yang di sini, di situ dengan kendala internet yang berbeda-beda, dan itu membuat kualitas pembelajaran sama kualitas pemahamannya juga kurang. Selamat sore sebelumnya Kak, kenalin saya Raihan, rekan saya. Di sini saya izin meminta waktu sebentar untuk melakukan wawancara mengenai kualitas pembelajaran daring yang ada di Universitas Unpar. Nah, kan sebelumnya kita kan sering menghadapi pembelajaran daring seperti ada kegiatan KMHI, ada UTBK dan lain-lainnya. Mungkin sebelumnya dari kakak siapa? Namanya siapa? Kami nama saya dari Pradana. FIB ya? Atau kakak ya? Sebelumnya yang kakak rasakan selama pembelajaran daring ini seperti apa? Kalau menurut saya pembelajaran itu kurang masuk apa ya, karena kan kalau kita daring biasanya menjelasin akan kita tinggal tidur atau kita tinggal main, jadi materi itu kurang nangkep di otak. Kalau dari kakak? Kalau menurut saya pembelajaran daring menurut saya juga itu terus apa ya, materi udah masuk ke otak, terus juga ada kita tinggal tidur ya, Oh, oke. Untuk kendala terbesar ketika melakukan pembelajaran daring itu apa? Kalau saya sendiri yang pernah saya alami itu biasanya saat mati lampu itu jaringan sendiri atau paket data yang mahal gitu, biasanya kan bisa menyulitkan saat pembelajaran daring. Oh, berarti dari internet. Selain itu apakah ada yang lain? Nggak ada sih. Kalau dari kakaknya? Kalau di saat pengumpulan tugas waktu daring gimana? Aman aja sih Kak. Gak pernah gangguan, suster? Nggak pernah kan, kadang-kadang tergantung ya, Oh, tergantung iya, iya. MMP-nya. Kalau masalah pemahaman materi, penyampaian itu gimana? Kalau saya sendiri biasanya kan biasanya ini Davis sering audionya itu rendah Kak, kadang sulit terdengar, apalagi terus kalau ada azan atau masih ada acara gitu saat dosen menjelaskan juga, apalagi kalau kita tinggal jalan-jalan itu malah nggak bisa terdengar. Terus dari kendala-kendala yang ini, kira-kira saran dari kakak apa? Kalau saya sendiri mending kampus itu menerapkan tatap muka aja. Kalau kita daring ya nggak apa-apa daring, tapi kalau mendesak saja. Ya, mungkin terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan kami. Mulai. Dari kegiatan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kendala dari pembelajaran secara daring yaitu yang pertama mengenai kendala internet, yang kedua kendala pemahaman dari entah itu penyampaian dari dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa menangkap materi yang disampaikan itu seperti apa. Yang ketiga kendala mengenai kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan yang dimaksud adalah di saat pelaksanaan daring entah nanti ada suara-suara dari orang luar yang mengganggu. Nah, untuk solusinya yang pertama yaitu kontrak kuliah dengan dosen mungkin bisa diperjelas lagi mengenai pembelajaran daring. Dan yang kedua yaitu mungkin di akhir pembelajaran daring itu bisa diberikan penugasan seperti review ataupun resume agar mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi yang telah diberikan oleh dosen. itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.